Tang, saya minta kopi dong. Saya haus nih. Saya mah nggak ada kopi Kapur. Coba yuk kita ke Kang Kopling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bor, balik lagi bareng gua Ius di sini. Nah, di sini tuh gua kan kemarin habis bacain beberapa komentar ya kan dari video yang kemarin tuh yang tentang AI. Gua rada kecewa sih sebenarnya. Beberapa dari kalian itu sama sekali nggak nonton sampai habis. Cuman ngeliat di thumbnailnya doang, cuman tulisannya yang warganet pakai AI gitu kan. Padahal tanda tanya itu. Cuman yang lain pada beberapa dari kalian itu langsung berasumsi kalau kita pakai AI. Nah, di sini nih gue mau ngelurusin dulu nih ya kan sebelum masuk ke sesi seperti biasanya. Gue mau ngelurusin kalau warganet itu hasil dari video kita emang kita berkomitmen nggak pakai AI. Ingat ya, kita berkomitmen untuk hasil jadinya nih, ya kan? Bukan dari referensi, bukan untuk mempermudah kita, bukan. Tapi dari hasil jadinya, kita apapun itu berkomitmen buat nggak pakai AI sama sekali. Ya, perlu ditekankan itu ya. Warganet nggak pakai AI, oke? Clear? Oke. Langsung nih, kita masuk ke sesi seperti biasa, sesi tanya jawab. Cuman sebelum itu gue mau kenalin teman gue dulu nih. Pasti kalian udah kenal lah beberapa gitu kan. Cuman mukanya nggak kenal nih pasti, tapi suaranya mungkin kenal. Nah nih teman gue di samping gue nih, namanya, ayo Halo kenalin. guys, nama gue Rizky. Gue di sini sebagai tukang paket. Wush. Nggak bercanda. Gue itu sebagai QC lebih tepatnya ya. Jadi tugas gue di studio ini sebagai ngecek-ngecekin kerjaannya animator dan apa namanya itu penyusunan buat kerjaan lah. Kebanyakan animator di warganet itu kan freelance. Jadi ya gue itu harus gimana caranya ngobrol sama orang baru dan apa namanya itu bahasa lah gitu buat ngobrol-ngobrol sama orang baru gimana biar dia tuh tertarik dan nyaman gitu kerja di sini. Gitu guys. Ya, pokoknya ini orang yang paling dibenci dah di sini ya kan. Pokoknya kerjaannya kan langsung nyoret animator ini, suruh ngulang terus ini masalahnya. Pasti jadi ya yang paling di head lah di sini lah. Gitu kan. Ya, langsung kalau begitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab seperti biasa ya. Tanya jawab komentar. Oh, tanya komentar. Sorry, bukan tanya jawab. Tanggapin komentar. Oke. Baca komentar dulu guys. Kita bakal jawab beberapa komentar dari kalian. Oke, yang pertama ada dari YSA_LII. Ini 3 kali. Bang, ada niatan buat bahas kisah hidup para warga di warganet seperti Udin dan kawan-kawan dari dia kecil sampai saat ini nggak? Ayo dari menurut si Rizky dulu nih. Kalau dari menurut gue ya itu menarik ya. Tapi belum tahu nih gimana kelanjutannya. Semoga aja ada apa namanya itu cerita-cerita yang menarik berikutnya lah. Ya pokoknya tonton terus aja lah gitu. Iya, pokoknya nanti kita bakal nyiapin beberapa cerita gitu kan, yang memang bakal ngejelasin tentang mereka gitu kan. Nah cuman kan nggak mungkin cuman ngejelasin Udinnya doang dia sekolah di mana gitu kan nggak mungkin. Harus ada tetap tadi dari kisah mereka masing-masingnya dulu ya kan. Kayak misalkan si Bono kecilnya itu ya mungkin gendut kayak gitu karena sesuatu gitu kan, dibully atau apa kan bisa jadi, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya ditunggu aja ya warga. Ditunggu. Nih yang paling penting ini nih dari Apa tuh? @martinfans strip V5Y. Kang Kopling siapa pengisi suaranya Min? Nah di sini langsung nih sama orangnya. Halo, sebenarnya gue yang ngisi kopling. Suara itu gini nih. Kapur pesan apa? Nah, selain itu, dia juga nyuarain sama karakter-karakter lain. Nih, coba nih. Nih, karakter yang ada di warganet itu tuh gue ngisi. Halo, Pak RT, Badra di mana ya? Pak RT lihat nggak? Kenal kan pasti kan? Pasti kalian kesel kan? Nah, sama orangnya juga ngeselin aslinya. Kayak gitu juga. Cuman dia nggak pelupa. Nggak kayak Nggak. si Tatang ya. Perlu diingat itu. Ntar kalau lupa QC-nya gimana? Nah, itu guys. Gitu kan? Ntar animator pada ketinggalan yang ada.
Ini ada komentar dari KYSIRX Zul. Tang kentang, kehilangan mulu. Kalau nggak anaknya, si ibunya. Kalau nggak si Cipa ayamnya. Dan kambingnya terus sekarang di rumah. Nah, gimana tuh Tang? Kok hilang terus sih? Apa-apa hilang gitu kan maksudnya? Saya nggak tahu Kapur, tiba-tiba hilang. Ya itu guys, Tatang tuh emang suka pelupa dia. Betul. Asal taruh lah iya. gitu. Itu ingetannya udah kayak apa 3 menit doang. Mungkin kayaknya kucing lebih inget daripada dia deh. Kayaknya sih gitu ya, nggak tahu. Mungkin Cipa lebih pintar daripada dia kan nggak ada yang tahu. Cipa, ada lanjutan lagi nih guys. Oke. Komentar dari sebentar kita lihat. @afsa ZHR 653. Tatang kenapa milih jadi Kang Beca ya? Padahal kan bisa nyari kerjaan lain. Nah ini guys, Tatang itu kan karena udah faktor usia ya. Dan Tatang sudah tidak setampan Tatang yang dulu guys. Emang dulunya Tatang tampan? Nah, tunggu aja ya. Yang bertanya-tanya Tatang tampan dulunya apa enggak? Apa mungkin sekarang karena kejedot pintu kayak Squidward kan gak ada yang tahu. Nah, tunggu aja, oke? Tunggu ya guys video-video selanjutnya. Nah, terus kenapa kok dia nggak milih kerjaan yang lain nih? Misalkan kayak tadi yang kualifikasinya lebih kurang nih, kayak tukang ojek kan bisa aslinya. Kenapa tukang beca? Karena ya itu kerjaan yang paling gampang karena persyaratan yang sekarang guys kerja kan susah, apalagi Tatang pelupa lagi dia. Betul, itu. Lanjut nih dari kita baca komentar dari @namnungstv9172. Suara Ius suaranya mirip Kapur. Ya emang saya yang ngisi suara Kapur. Kan kelihatan. Satu adegan, Kapur sama Tatang. Oke, nih kita coba ya. Kita Satu coba. adegan Kapur sama Tatang. Tang, saya minta kopi dong. Saya haus nih. Saya mah nggak ada kopi Kapur. Coba yuk kita ke Kang Kopling. Lah, tapi kan saya nggak punya duit. Saya utang aja sama dia masih banyak banget. Apalagi saya. Ya udah Kapur, ini saya mau nyari Badra dulu. Kita rampok aja gimana? Jangan guys, jangan. Nanti koplingnya males lagi nanti. Iya, jangan, guys. jangan ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bima Sengayam. Kalau menurut gua, AI cocoknya di animasi itu buat bikin gerakan yang lama banget kalau dibikin manual. Kayak gerakan yang kalau dibikin secara manual itu membutuhkan waktu berjam-jam. Ya kalau menurut gua gitu kan, secara pribadi nih gitu kan. Menurut gua iya betul gitu kan. Untuk membantu dari keseluruhan animasi itu gitu kan. Cuman itu menurut saya nih ya, balik lagi. Menurut saya gitu kan, itu dipakai kalau buat frame by frame gitu kan. Menurut saya doang nih. Kalau kita kan bukan frame by frame gitu kan, bukan yang manual per adegan, per detiknya itu harus digambar manual 24 kali. Nah, gitu kan kita kan nggak kayak gitu maksudnya. Jadi ya kita harusnya masih bisa tadilah gitu kan pakai otak kita sendiri gitu kan. Apalagi kan banyak gitu kan di YouTube, misalkan bingung nih bikin gerakan berantem. Ya tinggal lihat YouTube koreografi karate gitu misalkan. Nah nanti ada pasti di situ. Kita contohin aja kira-kira gimana. Nanti kita cocokin gitu kan. Kita pas-pasin juga nanti sama lagi scene-nya sama pas lagi videonya gitu kan, berantem sama siapa. Terus habis itu lawan karakternya berapa banyak gitu kan. Nah kalau menurut saya begitu gitu kan. Iya membantu. Cuman tadi balik lagi ke use case-nya. Berikutnya dari @fazura_si_author. Sebenarnya jika memakai AI nggak apa-apa, hanya untuk background, tetapi jangan berlebihan seperti warga Somat. Nah nih kita coba ya, menurut Rizky gimana pandangannya? Kalau menurut gue guys, kalau pakai AI buat di background itu jangan sih, lebih baik itu untuk jadi referensi kita aja. Kalau AI itu bagusnya untuk kita mencari ide, membuat cerita baru gitu loh. Kalau untuk dipakai langsung dijadiin background sih jangan guys menurut gua, karena kita kan harus kreatif. Kerjaan ini kan kreatif guys.
Iya, betul. Kalau menurut gue juga kayak gitu sih. Jadi, ya yang paling penting dari industri kreatif ini kan originalitas gitu kan. Sementara kalau tadi background langsung ngambil dari AI gitu kan, dia pakai style-style punya orang gitu kan. Punya, ya jadi bakal mirip-mirip sama yang lain lah gitu intinya. Jadi kita sebagai manusia juga kan jadi nggak berkembang nih. Jadi malah apa ya, gak punya ciri khas lah intinya gitu kan. Kita jadinya stuck nih gitu kan karena terlena sama AI sama HP gitu kan. Enggak, HP enggak sih, lebih ke AI gitu kan. Kayak misalkan, aduh gua kepengen bikin background nih cuman males gitu kan. Ya udah minta AI ah. Ntar lama-lama apa kelanjutan, lama-lama ntar keenakan gitu kan, ntar malah keterusan. Nah itu yang jadi masalahnya di situ, takutnya kita jadi terlena, nanti otak kita malah nggak jadi berkembang, ujung-ujungnya apa yang kita bikin itu jadi nggak punya ciri khas gitu kan, jadi sama kayak yang lain. Kalau kayak gitu buat apa, ya kan? Ya walaupun pasti ada aja yang nonton, kita tahu ya kan, cuman kan pasti kan kita punya rasa pride tersendiri gitu kan sebagai yang bekerja di industri kreatif gitu kan. Kalian juga sebagai yang nonton. Kalau ngelihat yang stylenya sama terus kan lama-lama bosen. Pasti pengennya yang lain gitu kan. Sesuatu yang baru lah intinya. Oke, next kita baca komentar dari @abian_abiansah. Min, coba bikin misi tersembunyi part 3, misi mengeluarkan Kapten Balak bajak laut, para hantu, para suku, sama Udin dan lainnya. Pasti epic. Nah, kita coba ke Rizky dulu. Menurut dia gimana? Itu menarik banget guys kalau buat cerita misi tersembunyi part 3 ya. Karena kan Kapten Balak itu terpenjara ya dalam peti gitu. Dan itu kan membuat Balak tuh sedih, kasihan gitu kan. Balak aja kan baru muncul lagi setelah berapa lama dia berlayar kan. Karena harus menggantikan kaptennya itu. Gimana kalau misalkan kita bikin part 3? Kalian setuju nggak guys? Gimana Kapur? Iya, kalau gue mah setuju gitu kan. Nah, sama balik lagi nih, tapi nih, menurut kalian Kapten Balak aslinya kemana sih? Gitu kan? Dia dibawa masuk ke peti itu, terkurungnya di mana sih? Apa jangan-jangan ratu yang waktu itu nyukain Pano? Ayo tebak coba di kolom komentar gitu kan. Apa yang menurut kalian yang benar yang mana gitu maksudnya. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah semua nih gitu kan yang kira-kira menurut kita komentarnya itu menarik. Nah, kalau misalkan kalian belum dibacain gitu kan atau memang ya kalian komentarnya mau dibacain juga, coba dong komentar yang menarik gitu maksudnya yang memang bakal kita jadi pertanyaan juga nih gitu kan. Kita malah bertanya-tanya nih juga nih gitu kan gara-gara kalian mempertanyakan hal itu. Kayak tadi kan bisa tuh yang One Sutri yang Tatang. bukan, yang part 3 tadi. Mister Sembunyi. Ya kan, misteri tersembunyi part 3 tadi. Kita kan masih bertanya-tanya nih, kita juga belum tahu nih gitu kan. Bakal kayak gimana. Dan menurut kalian kan ide-ide kayak misalkan tadi si Raja Bajak Laut yang terkurung di mana gitu kan. Yang kalian kasih itu kan sebuah ide-ide buat kita juga gitu kan. Jadi kita bisa kepikiran ke sana gitu yang harusnya kita nggak kepikiran. Jadi kalau misalkan mau komentar, ya tadi yang bagi Komentar yang lebih positif yang lebih bisa positif, kita betul. bahas guys. Jangan cuman pertama api-api. Nah itu, mah apalagi bahasnya itu. bingung. Nah itu ntar pusing kitanya juga kan, gitu. Ya intinya komentarnya yang memang menarik gitulah ya. Sama ingat komentarnya jangan di yang Arbiduyan, komentarnya di Warganet Live ya. Kita bakal memprioritaskan untuk komentar yang memang ada di sana. Nah, kalau misalkan ada di sana, itu lebih kita baca duluan gitu kan. Terus habis itu, ya lebih kita pilih lebih banyak gitu kan, daripada yang di Arbiduyan. Oke? Sepertinya sudah. Sekian dari kita.
Mohon maaf apabila kita ada Ada salah salah kata, gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.